Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Kamis 16 Juni 2022, kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Indonesia. Saya akan menyampaikan bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian PMK, Kementan telah melaksanakan vaksinasi perdana pada Selasa 14 Juni 2022 yang lalu dan dimulai pada 2 lokasi peternakan sapi rakyat Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sebagai informasi, sesuai hasil raker pemerintah dengan Komisi 4 DPR RI, bahwa akan disiapkan anggaran pengadaan vaksinasi darurat PMK sejumlah 3 juta dosis. Pada tahap pertama diadakan 800.000 dosis, selanjutnya tahap kedua 2,2 juta dosis. Kami sampaikan bahwa sebagian vaksin tahap pertama telah tiba pada hari Minggu yang lalu, tanggal 12 Juni 2022 sebanyak 10.000 dosis. Sementara pengiriman vaksin berikutnya pada tahap pertama dari total 800.000 dosis vaksin akan tiba kembali di Indonesia pada malam hari ini melalui Bandara Soekarno-Hatta Kamis 16 Juni 2022 pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami ingin menjelaskan, mengingat jumlah vaksin darurat masih sangat terbatas, maka penyuntikan vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning, wilayah sumber perbibitan, dan sentra peternakan sapi perah. Selain itu, kami juga ingin menghimbau agar peternak tetap menjaga biosecurity kandang ternak masing-masing untuk mengurangi lalu lintas ternak dan mengikuti protokol kesehatan hewan yang disampaikan oleh petugas lapang. Vaksinasi tahap kedua selanjutnya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas peternakan, dan para pengawas di lapangan untuk mendistribusikan vaksin agar tepat sasaran serta berjalan efektif. Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat vaksinasi massal, Kementan telah menggelar Training of Trainers atau TOT untuk melatih dan mempersiapkan tenaga kesehatan hewan, medik paramedik, serta medik veteriner agar mereka mampu melatih dan mengajarkan kepada para tenaga kesehatan lainnya di daerah masing-masing untuk melaksanakan vaksinasi massal di daerah yang sudah ditentukan. Dalam BIMTEK tersebut dihadirkan pakar ahli dari produsen vaksin yang akan digunakan di Indonesia untuk memberikan informasi tentang vaksin tersebut, serta bagaimana manajemen rantai dingin atau cold chain dan aplikasinya ke ternak. Selain itu, juga akan diberikan pemahaman mekanisme pendataan ternak yang sekaligus digunakan untuk penandaan ternak pasca vaksinasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebagai pembekalan para petugas vaksinasi, juga para peternak ditekankan tentang pentingnya penerapan biosecurity sederhana pada saat vaksinasi untuk menghindari kemungkinan petugas menjadi pemicu penyebaran penyakit yang lebih luas. Upaya ini sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan skill petugas vaksinasi di lapangan. Saudara sekalian, kami sampaikan terkait adanya anggapan bahwa pemerintah kurang responsif dan abai terhadap kajian epidemiolog sehingga menyebabkan kasus PMK ini menyebar. Hal tersebut kami sampaikan tidak benar. Kementan bersama jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara cepat dan responsif sudah melakukan penelusuran sejak kasus PMK ini pertama ditemukan. Kemudian, dalam hitungan hari, Kementan sudah berhasil menemukan serotip dan strain dari virus PMK yang ada, sehingga produksi dan pengadaan vaksin pun dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan. Upaya penanganan dan pengobatan di lapangan juga sudah kami lakukan pada ternak bergejala ringan hingga berat, namun mengingat penularan virus yang bersifat airborne dan dapat menular dengan cepat, hingga radius 10 km, maka penyebaran PMK memang sangat tinggi. Upaya lainnya tentu juga pemerintah lakukan dengan melakukan pemotongan bersyarat terhadap ternak yang tertular untuk mengurangi risiko penyebaran di beberapa lokasi. Faktor lainnya, kondisi yang terjadi saat ini juga bertepatan dengan kesiapan kita jelang Hari Raya Idul Adha, sehingga lalu lintas ternak di daerah sentra terjadi lebih cepat dari kondisi normal dan dapat mempercepat penularan virus PMK. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya pengetatan dan kontrol terhadap pergerakan ternak di sentra-sentra ternak. Salah satunya dengan menerapkan checkpoint, karantina hewan, dan tol laut, serta dengan menghindari penyebaran PMK dari zona hijau
ke daerah wabah. Dan untuk mempertahankan pulau atau wilayah yang masih bebas PMK untuk tetap terjaga dari PMK. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan video viral di media sosial mengenai bongkar muat atau unloading pada sapi yang diduga terjadi di salah satu pelabuhan di Indonesia, Kementan menanggapi dan menyayangkan kejadian tersebut yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare, serta sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu kami menghimbau agar aktivitas bongkar muat hewan hidup di pelabuhan dapat menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare. Dan kami mohonkan agar otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan pelaku usaha peternakan agar dapat menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas bongkar muat ternak di pelabuhan yang sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.